Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan video kali ini kita bakalan masuk ke materi baru. Jadi materinya adalah jaringan komputer. Jadi untuk teman-teman program TI ISA, eh, jaringan komputer adalah salah satu komponen yang wajib diketahui. Jadi teman-teman harus punya knowledge dalam jaringan komputer karena pada dasarnya untuk Internet of Things atau IoT sangatlah tergantung kepada sebuah jaringan komputer. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke materi jaringan komputer. Jadi untuk bab satu kita bakalan masuk ke pengantar jaringan komputer dahulu. Nah, adapun pokok pembahasan untuk bab satu ini adalah pertama ada pengenalan jaringan komputer, lalu ada infrastruktur jaringan komputer. Untuk infrastruktur jaringan komputer bakalan terbagi atas dua, yaitu wire dan wireless. Lalu ada perangkat keras jaringan, lalu ada pengenalan komunikasi data. Nah, untuk materi ini, biar tidak terlalu panjang, saya bakal membagi dua untuk videonya. Jadi, pertemuan pertama kita bakalan membahas tentang pengenalan jaringan komputer terlebih dahulu, lalu infrastruktur jaringan komputer, yang dimana saya bakalan menerangkan dulu, menjelaskan dulu yang wire. Wire itu adalah kabeling atau menggunakan kabel, sedangkan wireless itu tanpa kabel. Nah, nanti di pertemuan video selanjutnya bakalan saya bahas tentang wireless, perangkat keras jaringan, dan pengenalan komunikasi data. Nah, oke, kita langsung saja ke pengenalan jaringan komputer. Nah, jadi jaringan komputer itu adalah kumpulan dari perangkat yang terhubung dalam satu kesatuan. Nah, misalkan teman-teman punya satu environment sebuah perangkat yang dimana perangkat itu bisa terhubung. Nah, itu bisa dikatakan dengan jaringan komputer. Nah, dalam jaringan komputer terdapat pertukaran informasi dan data antara perangkat melalui media kabel atau non kabel. Bisa media kabel bisa wire atau non kabel secara wireless. Nah, lalu perangkat yang terhubung bisa berbentuk software ataupun hardware. Lalu setiap perangkat yang terhubung dengan jaringan disebut dengan node. Nah, misalkan teman-teman punya perangkat, misalkan saya analogikan seperti ini. Misalkan teman-teman punya sebuah perangkat. Di sini saya membahas karena teman-teman bakalan uh, belajar tentang IoT. Di sini saya bakal membahas tentang perangkat IoT saja. Misalkan di sini kita punya dua buah atau saya bikin tiga buah perangkat IoT. Yang dimana perangkat ini satu perangkat terdiri atas sensor dan microcontroller misalkan. Misalkan di sini ada sensor, lalu ada microcontroller. Nah, yang dimana antara si perangkat ini akan terhubung satu sama lain. Nah, akan terhubung satu sama lain. Yang dimana setiap perangkat ini kita namakan dengan node. Jadi untuk perangkat yang saling terhubung ini kita namakan dengan node. Nah, yang dimana antara perangkat 1, 2, dan 3 ini bakalan terjadi pertukaran informasi. Misalkan si sensor 1 bakal mengirimin nilai sensornya ke perangkat kedua atau node kedua, dan perangkat kedua bakalan ngirim datanya ke perangkat 3, yang dimana semua node itu bakalan terjadi pertukaran informasi. Nah, si node ini terserah mau diapakan setelah itu, mau datanya mau ditampilkan ataupun bakalan dikirim ke sebuah server. Nah, ditampilkan itu bisa menggunakan sebuah software, misalkan software berbasis Android, berbasis web, ataupun berbasis desktop. Nah, yang dimana bisa jadi software itu bakalan memiliki sebuah server, yang dimana servernya itu berfungsi untuk menyimpan data-data sensor itu sendiri. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya keuntungan menggunakan jaringan komputer. Jadi di sini ada beberapa keuntungan untuk menggunakan jaringan komputer. Pertama itu adalah transaksi dapat dilakukan di tempat yang berbeda dengan tempat pengolahan data. Nah, jadi misalkan ada pertukaran data. Pertukaran datanya itu antara gedung 1 dengan gedung 2. Nah, si usernya itu ada di gedung 1. Nah, si user itu tidak perlu berpindah ke gedung 2 untuk
mengambil datanya atau mengirim datanya. Jadi si user tuh bisa berada di tempat itu, di gedung satu itu. Jadi biarkan jaringan yang bakalan mengirim atau mengolah data itu sendiri. Nah, lalu ada resource sharing atau penggunaan sumber daya bersama. Lalu dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Hampir seluruh sumber daya dapat digunakan bersama, mulai dari prosesor, memory storage, dan peripheral seperti printer, CD-ROM driver, dan lain-lain. Nah, di sini saya mengambil contoh sebuah sistem IoT saja. Sebuah sistem IoT. Jadi sistem IoT itu terdapat sebuah sensor suhu, yang dimana sistem itu terdapat microcontroller dan sebuah sensor. Nah, jadi si user yang ingin mengakses data dari sistem itu bisa melihat nilai dari suhu itu secara bersamaan. Misalkan ada 5 user. Nah, 5 user itu bisa mengakses secara bersamaan maupun secara paralel untuk satu device itu dan mendapatkan hasil dari penilai atau nilai dari sensor suhunya. Jadi dia bisa menggunakan secara bersama-sama. Lalu memungkinkan kolaborasi antara pengguna melalui email, newsgroup, dan sebagainya. Nah, salah satunya contohnya seperti materi sebelumnya teman-teman pelajari, mail server. Jadi dengan ada jaringan, teman-teman juga memungkinkan untuk melakukan pengiram pesan melalui email, walaupun melalui chatting secara lokal maupun secara online. Lalu memungkinkan backup atau replikasi untuk antisipasi kerusakan. Nah, jadi teman-teman juga bisa melakukan backup data pada jaringan. Contohnya misalkan teman-teman mau melakukan backup data ke sebuah drive atau sebuah cloud, yang dimana kita ambil contoh cloud-nya itu adalah Google Drive. Nah, jadi dengan adanya jaringan ini, teman-teman bisa mengupload sebuah file yang bakal teman-teman backup ke Google Drive-nya. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada beberapa parameter yang bakalan dipertimbangkan untuk menggunakan media jaringan. Jadi misalkan teman-teman mau menggunakan sebuah jaringan, jadi ada beberapa parameter ini harus teman-teman pertimbangkan terlebih dahulu. Nah, pertama itu adalah kapasitas panjang kabel yang disupport, ataupun di sini kalau misalkan teman-teman menggunakan wireless, berapa sih coverage area dari sebuah wireless itu. Jadi harus dipertimbangkan. Misalkan kalau teman-teman cuman butuh coverage atau jangkauan area yang sedikit atau dekat, teman-teman misalkan bisa menggunakan Bluetooth. Nah, misalkan kalau coveragenya jauh ataupun panjang, teman-teman bisa menggunakan frekuensi radio ataupun mau komunikasi WiFi seperti itu. Karena semakin lebar coverage atau jaraknya atau jangkauannya, otomatis di cost-nya juga bakal semakin banyak seperti itu. Lalu instalasi dan perawatan. Nah, jadi untuk instalasi dan perawatan juga harus teman-teman pertimbangkan apakah instalasinya kompleks ataupun biasa-biasa saja seperti itu. Lalu kemudahan instalasi. Nah, jadi kemudahan instalasi juga kita pertimbangkan untuk menggunakan media jaringan. Misalkan teman-teman butuh sebuah jaringan lalu dengan topologi A. Sedangkan topologi A ini sangat kompleks dan susah untuk diinstalasi. Nah, lalu ada juga pilihan selanjutnya dengan topologi B. Tapi topologi ini tidak terlalu kompleks dan gampang untuk diinstalasi. Sedangkan teman-teman cuman butuh yang gampang ini aja, topologi si B aja. Otomatis teman-teman bakalan menggunakan topologi si B itu untuk si sistem teman-teman. Jadi harus diperhatikan kegunaannya apa, lalu fungsinya apa. Jika misalkan si topologi yang tidak terlalu kompleks atau mudah diinstalasi sudah mengakomodir kebutuhan teman-teman, lebih baik memilih yang gampang saja seperti itu. Lalu di sini kita masuk ke jenis infrastruktur jaringan. Jadi untuk infrastruktur jaringan itu sebenarnya ada terbagi atas dua media. Jadi media fisik dan media non fisik. Nah, makanya media fisik itu bisa kita masuk kategorikan sebagai menggunakan kabel
media non fisik itu kita masukkan ke kategori wireless atau non cabling. Nah, jadi media jaringan ini berfungsi sebagai penghubung atau pembawa paket ke penerima atau tujuan yang berbeda di antara perangkat jaringan. Ada beberapa bentuk media yang sudah saya jelaskan tadi, ada media fisik dan media non fisik. Nah, jadi media inilah yang bakal menghantarkan data antara satu node ke node yang lain. Seperti itu. Lalu kita masuk ke media fisik untuk infrastruktur jaringannya. Jadi media fisik adalah media yang digunakan untuk infrastruktur jaringan komputer yang dimana mempunyai wujud. Contohnya, seperti yang dijelaskan tadi adalah cabling atau wire. Lalu bisa kabel tembaga yang membawa paket dalam jaringan ke tujuan dalam bentuk sinyal gelombang elektrik. Nah, karena pada dasarnya sebuah sistem itu adalah komponen elektronika yang dimana komponen elektronika itu membutuhkan aliran listrik atau arus listrik agar dia dapat beroperasi atau berfungsi sesuai dengan fungsinya. Nah, jadi dia bakalan mengkonvert atau mentranslate sebuah sinyal atau gelombang elektrik yang dimana gelombang itu bakalan menghasilkan sebuah output yang dimana output itu bakalan diinterpretasikan dalam sistem itu untuk melakukan atau menjalankan fungsinya seperti itu. Nah, makanya ada bilangan biner yang dimana bilangan biner itu kan 1 dan 0 yang dimana kalau 1 itu kita artikan sebagai 1 itu ada sinyal atau ada elektrik, sedangkan 0 itu tidak ada elektrik atau tidak ada arus listrik seperti itu. Nah, lalu kedua ada media non fisik di sini. Di sini media non fisik yang dimana media ini adalah kebalikan dari media fisik tadi, yang dimana media ini digunakan untuk infrastruktur jaringan komputer yang tidak mempunyai wujud atau bisa menggunakan radio frekuensi atau bisa menggunakan WiFi atau Bluetooth seperti itu. Nah, oke, kita terlebih dahulu masuk ke media fisik. Jadi untuk media non fisik bakalan saya bahas di video selanjutnya. Jadi di sini ada beberapa varian penggunaan kabel atau media fisik pada jaringan komputer. Nah, yang pertama itu ada twisted pair cables. Jadi seperti yang teman-teman sering lihat, mungkin teman-teman sudah banyak melihat untuk twisted pair cable ini. Salah satunya adalah kabel Ethernet yang teman-teman gunakan di PC atau di laptop teman-teman untuk mengakses jaringan internet. Nah, jadi itu adalah salah satu jenis kabel twisted pair yang sering banyak digunakan. Nah, kabel jenis ini banyak digunakan untuk dalam membangun jaringan. Kabel ini juga sangat mudah dalam membangun jaringan yang ekonomis. Sangat rentan terhadap gelombang elektromagnetik. Jadi salah satu kekurangan dari twisted pair ini dia mudah terinterferensi oleh gelombang elektromagnetik. Nah, ada 2 tipe kabel twisted pair. Pertama itu ada UTP dan ada STP. Kalau UTP itu adalah unshielded twisted pair dan yang STP adalah shielded twisted pair. Nah, jadi kita bakalan membahas tentang perbedaan antara keduanya. Oke, pertama kita bakalan masuk ke UTP. Jadi UTP itu merupakan cabling dalam kategori yang paling rendah. Maksudnya paling rendah di sini ada yang paling gampang digunakan, yang paling murah cost-nya, dan paling mudah untuk instalasinya. Nah, yang dimana awalnya kabel UTP ini tidak mampu mengakomodasi data sampai 10 megabit per second. Nah, seiringnya waktu berjalan, seiringnya teknologi upgrade atau berkembang, makanya sekarang untuk kabel UTP itu bisa sampai 100 megabit, bahkan bisa sampai 100 gigabit per second. Nah, seperti itu. Lalu secara bentuk fisik, kabel ini terdiri atas 4 pasang dawai medium. Jadi di dalam kabel twisted pair ini atau UTP ini ada 4 kabel di dalamnya. 4 pasang kabel. Biasanya ada warna merah, ada warna hijau, dan seterusnya. Lalu ada aturan dalam beberapa banyak tekukan yang diizinkan per kaki kabel, yaitu tidak boleh lebih dari 100 meter. Nah, jadi misalkan di UTP ini
bakalan ada beberapa peraturan kalau misalkan lebih dari 100 meter, tekukannya lebih 100 meter, maka itu bakalan menambah intervensi atau mengakibatkan data itu agak rusak jika dikirim. Jadi lumayan berhati-hati untuk UTP ini, karena UTP ini karena cost-nya juga sangat murah, jadi juga sangat rentan dalam kerusakan. Nah, lalu di sini ada beberapa keuntungan untuk UTP. Pertama itu biasanya digunakan dalam LAN dan sistem telepon. Jadi misalkan digunakan untuk local area network, seperti misalkan seperti di kampus teman-teman menggunakan PC yang saling terhubung. Nah, itu ada salah satunya contoh dari UTP. Atau misalkan sometimes teman-teman mau menggunakan Raspberry Pi, yang dimana di Raspberry Pi itu ada Ethernet portnya, yang dimana Ethernet portnya itu bisa terhubung ke laptop, dan teman-teman bisa mengakses si Raspberry Pi itu menggunakan SSH. Nah, lalu selanjutnya adalah mudah untuk diinstalasi. Lalu biaya rata-rata per node sangat murah. Jadi misalkan teman-teman untuk mau menghubungkan antara node satu dengan node yang lain menggunakan kabel UTP ini sangatlah murah untuk cost-nya. Lalu media dan ukuran konektor kecil, jadi dia itu memiliki konektor, kepala UTP itu memiliki konektor yang sangat kecil. Jadi untuk sistem-sistem yang membutuhkan size yang kecil, kabel UTP ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Nah, lalu kecepatan dan keluarannya, kecepatan transfer datanya itu bisa sampai 10 sampai 1000 megabit per second atau 1 gigabit per second. Nah, seperti itu. Nah, lalu ini bentuk fisik dari kabel UTP. Jadi ada 4 pasang di sini, ada putih coklat, putih hijau, putih orange, dan putih biru. Nah, jadi untuk UTP itu memiliki kepalanya seperti ini. Mungkin teman-teman udah sering lihat untuk kabel UTP seperti ini. Nah, lalu di sini ada kategori dari kabel UTP. Jadi kabel UTP itu untuk saat ini udah sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 kategori. Yang dimana untuk saat ini lebih banyak digunakan adalah dua di bawah ini, CAT6A dan CAT7. Karena pada dasarnya untuk CAT6A dan CAT7 itu sudah bisa mengakomodir gigabit Ethernet, jadi pengiriman datanya bisa dengan kapasitas besar. Lalu panjangnya bisa sampai 55 meter dan bisa sampai 100 meter. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada kabel ada STP, Shielded Twisted Pair, yaitu kabel STP dikembangkan oleh IBM dan diperuntukkan bagi instalasi jaringan internet. Nah, hampir sama dengan UTP tadi, yang memiliki resistansi atas interferensi elektromagnetik dan frekuensi radio tanpa perlu meningkatkan ukuran fisik dan kabel. Nah, jadi salah satu kelebihan dari STP ini, kalau tadinya si UTP itu sangat mudah terinterferensi dengan gelombang elektromagnetik. Nah, tetapi STP ini uh, lebih kuat daripada si UTP ini. Jadi dia tidak mudah rentan terinterferensi dengan frekuensi radio atau gelombang radio. Nah, lalu di sini ada keunggulan dari STP. Pertama itu kabel yang biasanya digunakan untuk jaring Ethernet dan token ring. Nah, token ring di sini adalah topologi ring, yang dimana topologinya itu berbentuk cincin, yang dimana terdapat berbagai macam node di topologinya. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini adalah salah satu contoh topologi ring yang dimana biasanya menggunakan kabel STP seperti ini. Nah, lalu biaya rata-rata per node sangat mahal. Jadi untuk instalasi si STP ini
lebih mahal daripada UTP tadi. Makanya teman-teman, salah satu yang harus teman-teman pertimbangkan juga untuk menggunakan STP ini, jika misalkan teman-teman bikin sistem dan sistemnya sudah cukup diakomodir oleh UTP, ya udah mending menggunakan UTP. Tapi misalkan emang diharuskan menggunakan STP, teman-teman bisa menggunakan STP. Kalau media dan ukuran konektor medium, jadi untuk medianya dan konektornya cukup besar daripada si UTP tadi. Lalu kecepatan keluarnya kecil, cuma sampai 10 dan 100 megabit per second. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada coaxial cable. Jadi kabel koaksial yang juga disebut dengan coax cable yang terdiri atas dua konduktor silindris melingkar yang mengelilingi sebuah kabel tembaga inti yang konduktif serta pembungkus plastik. Nah, atau contohnya misalkan kalau teman-teman sering melihat kabel TV, bentuknya seperti ini. Jadi kabel koaksial itu bentuknya seperti ini. Biasanya juga digunakan pada jaring-jaringan komputer dan telepon. Nah, jadi di dalamnya terdapat copper wire, yang dimana copper wire ini yang bakalan mengantarkan data atau sinyal elektromagnetik yang dikirim dari node satu ke node yang lain. Seperti itu. Lalu kabel koaksial itu terdiri atas dua. Ada RG58 atau TITNet, lalu ada RG8 TICnet. Nah, jadi kita masuk dulu ke RG58. Jadi kabel ini sering digunakan pada penggunaan radio amatir. Jadi biasanya untuk radio-radio amatir menggunakan kabel RG58 TINnet ini karena untuk transceiver itu adalah pemancar, tidak memerlukan output daya yang besar. Jadi untuk RG58 ini tidak perlu daya yang besar karena pada dasarnya untuk sebuah sistem untuk transmitter atau transceiver atau untuk mengeluarkan sebuah sinyal itu membutuhkan daya yang cukup besar. Nah, seperti itu. Lalu ada kelebihan menggunakan kabel RG58. Pertama itu fleksibel, jadi mudah ditekuk. Lalu konektor BNC bisa langsung digunakan ke komputer. Daerah jangkauan maksimal 185 meter. Dan yang berbeda dengan twisted pair tadi. Twisted pair cuma maksimal 100 meter. Dan impedensi terminator adalah 50 ohm. Jadi impedensi itu adalah error yang biasanya terjadi pada sebuah cabling. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada RG8 TICnet, yang dimana kabel ini memiliki spesifikasi yang sama dengan coaxial TINnet yang berbeda hanya dalam bentuk fisiknya. Jadi untuk RG8 ini ukuran copper wire-nya itu lebih besar daripada yang RG58. Nah, teman-teman bisa lihat perbandingannya. Jadi ada perbedaan ukuran copper wire-nya. Kalau yang RG58 itu lebih kecil daripada yang RG8. Nah, lalu adapun kelebihan dari RG8 itu adalah tidak fleksibel, dikarenakan membutuhkan transceiver sebelum dihubungkan dengan komputer. Nah, jadi bisa dihubungkan dengan radio frekuensi, atau misalkan teman-teman pernah melihat antena radio atau apa, jadi dia membutuhkan kabel TICnet ini terlebih dahulu. Lalu impedensi terminator 50 ohm, tapi daerah jangkauannya itu bisa sampai 500 meter. Nah, misalkan teman-teman punya buah sistem yang dimana sistem itu membutuhkan jangkauan yang lebih luas, jangkauan lebih panjang, mungkin kabel RG8 ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada fiber optik. Mungkin sudah tidak asing juga sama teman-teman dengan fiber optik ini. Jadi fiber optik adalah suatu kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang berfungsi untuk mentransmisikan data melalui sinyal cahaya dari pengirim ke penerima. Nah, untuk interferensi pada fiber optik itu tidak terpengaruh. Jadi, karena fiber optik ini memiliki transmisi sebuah cahaya, jadi interferensi dengan gelombang radio itu tidak terlalu berpengaruh.
Nah, hal tersebut membuat kabel fiber optik tidak bisa disadap dan tidak dicuri. Nah, jadi salah satu kelebihan dari fiber optik itu tidak mudah disadap dan datanya itu tidak mudah dicuri. Nah, lalu di sini ada beberapa penggunaan kabel fiber optik. Pertama itu ada untuk enterprise network yang dimana digunakan untuk aplikasi pemasangan kabel atau backbone. Backbone dimaksudnya di sini adalah transmisi data antar gedung. Jadi data antar gedung bisa menggunakan kabel fiber ini. Nah, lalu fiber to the home atau FTTH yang digunakan untuk menyediakan layanan broadband selalu aktif untuk rumah dan bisnis kecil. Contohnya adalah IndiHome seperti itu. Lalu ada jaringan jauh yang digunakan oleh penyedia layanan untuk menghubungkan negara dan kota. Nah, jadi salah satu contoh penggunaan lain adalah si fiber optik ini bisa digunakan untuk penghubung atau komunikasi data antara negara dan kota. Nah, contohnya mungkin teman-teman udah baca beritanya kalau misalkan di bawah laut Indonesia atau Jawa, Pulau Jawa itu sudah banyak tertanam fiber optik, yang dimana fiber optik itu miliknya provider Telkomsel untuk penghubungan internet IndiHome yang teman-teman gunakan. Nah, lalu jaringan kabel bawah laut yang digunakan untuk menyediakan solusi berkecepatan tinggi, berkapasitas tinggi yang andal, mampu bertahan di lingkungan bawah laut yang keras hingga jarak lintas samudera. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau di laut Indonesia terutama di Jawa sudah banyak tertanam kabel-kabel fiber optik. Tetapi kekurangannya dari kabel fiber optik ini adalah uh, untuk instalasi dari fiber optik ini cukup sulit dan cukup memakan cost yang banyak, apalagi misalkan terjadi kerusakan atau kabelnya putus, makanya untuk menyambungnya juga memakan cost yang juga lumayan banyak. Nah, di sini ada bentuk atau isi dalam dari fiber optik yang dimana yang paling berpengaruh atau yang paling inti dari fiber optik itu adalah si core ini. Yang dimana core ini bakalan mentransmitkan data cahaya, yang dimana data cahaya itu bakalan uh, diinterpretasikan atau dikonvert oleh sistem menjadi bit-bit atau bilangan biner. Seperti itu untuk pengiriman datanya. Lalu di sini ada jenis kabel optik yang biasa digunakan. Pertama itu ada single mode. Bisa disingkat dengan istilah single mode fiber atau SMF. Nah, untuk kabel ini berjenis fiberglass tunggal yang mempunyai diameter 8,3 sampai 10 mikrometer atau 1 mikrometer. Nah, jadi besarnya itu sekitar 1:250 tebal rambut manusia. Jadi sangat tipis sekali. Nah, sesuai dengan namanya, single mode, maka mengantarkan data berkapasitas besar dengan kecepatan tinggi untuk jarak jauh melalui satu jenis transmisi, yaitu 50 kali dari multimode. Nah, jadi untuk kecepatan transmisi si single mode ini lebih cepat 50 kali dari multimode. Multimode itu bisa diartikan sebagai kabel-kabel yang kita bahas sebelumnya. Jadi untuk transmisi datanya si fiber optik itu lebih cepat. Nah, memiliki core yang lebih kecil sehingga dapat meniadakan distorsi dan pulsa cahaya yang tumpah tindih. Nah, maksudnya distorsi di sini adalah data yang dikirimkan tidak sesuai atau misalkan terjadinya interferensi pada data. Seperti itu, yang dimana kalau terjadi distorsi di sini, si penerima data bakalan mendapat data yang kacau atau yang rusak. Lalu yang kedua itu lalu di sini ada bentuk dari single mode. Nah, jadi single mode itu dia transmisi datanya lurus seperti ini. Lurus. Jadi ini adalah data yang bakalan ditransmisikan oleh si kabel single mode. Nah, lalu yang kedua ada multi mode, biasa disingkat dengan istilah multimode fiber atau MMF. Fiber dengan diameter 50 sampai 100 mikrometer. Nah, jadi lebih besar daripada si single mode untuk yang multi mode ini. Jaraknya itu bisa sampai
lebih dari 3000 kaki. Lebih dari itu maka akan terjadi distorsi sinyal. Misalkan kalau kita menggunakan si multimode ini, misalkan jarak maksimalnya itu adalah 3000 kaki. Kita bakal menggunakan 3100 kaki. Otomatis bakalan terjadi distorsi sinyal di situ. Nah, yaitu distorsi sinyal seperti yang saya jelaskan tadi, datanya itu bakalan rusak. Jadi si user atau penerimanya itu tidak bakalan mendapat data yang real. Nah, lalu pengantaran data berkapasitas besar, jadi untuk MMF ini juga berkapasitas besar dengan kecepatan yang tinggi untuk jarak jauh melalui multi menggunakan konektor SC yang dipakai. Jadi perbedaan antara multimode dengan single mode ini adalah jaraknya yang lebih jauh daripada single mode. Nah, jadi bentuk dari transmisinya bakalan seperti ini. Nah, jadi ini adalah bentuk transmisi dari multimode. Kalau misalkan single mode kan dia cuma satu garis saja. Tapi kalau untuk multimode dia bakalan ada pantulan transmisi seperti ini. Nah, jadi ini adalah data yang beraturan. Kalau misalkan terjadi distorsi, datanya tidak bakalan beraturan. Nah, ini contohnya yang distorsi. Yang kedua, jadi datanya itu tidak beraturan seperti ini. Atau bisa dikatakan rusak. Nah, seperti itu. Nah, oke, sekian dari materi video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.